Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Dula Nugraha dari Manajemen 20B. Ingin menjelaskan tentang instrumen keuangan syariah. Yang pertama, untuk pendahuluan, secara istilah investasi berasal dari bahasa Inggris yang disebut investment, yang memiliki makna menanam. Dalam kamus istilah, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mengharapkan keuntungan. Untuk investasi juga merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Untuk suatu entitas juga atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya menurut standar pelaporan keuangan internasional pasal 32 dan 39. Instrumen keuangan mendefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan atau entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen likuiditas entitas lain. Wikipedia tahun 2021 ya. Ada juga untuk jenis-jenis saham syariah. Saham dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu saham biasa yang disebut common stock, yang mempunyai hak suara dalam pemilihan direksi atau keputusan yang berkenaan dengan perusahaan. Pemilihan direksi, keputusan yang berkenaan dengan perusahaan atau dividen yang diterima pemilik saham biasa ini mungkin lebih besar ya untuk memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik saham preferen atau rival Bukhari gitu. Jadi saham ini akan menerima bagian laba setelah laba saham preferensi dibagikan gitu. Ada juga dari untuk ciri-ciri saham syariah juga ya, saham dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada saham syariah, ada juga saham yang non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya yang non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maupun cara pengelolaannya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama yang di Indonesia yang disebut MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain. Untuk manfaat dan resiko reksadana syariah juga ada beberapa manfaat yang diperoleh dapat diambil oleh investor apabila berinvestasi pada reksadana, antara lain yang pertama, dapat mendisertifikasikan portofolio secara cepat, instan gitu ya. Untuk yang kedua juga keleluasaan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu grup reksadana atau fleksibel ya, atau diperjualbelikan dan penerbit pada nilai aset yang bersihnya setiap liquidity. Yang ketiga juga untuk manfaatnya juga ada kecepatan ya, kecepatan dalam proses penjualan dan pembeliannya atau marketabilitas. Jadi cepat gitu, marketnya bagus. Yang keempat, manajemen profesional yang penjualan dan pembeliannya izin otoritas bursa ya, profesional ya untuk itunya. Yang kelima juga ada banyak pilihan lain ya, penjualan dan beragam investasi usaha reksadana yang kini mulai tumbuh gitu pesat. Jadi banyak juga manajemen yang investasi usaha reksadananya gitu. Yang keenam juga meningkatkan buying power melalui reksadana. Buying power peningkatan dibandingkan investasi secara individu gitu. 7. Juga keterbukaan investasi pengelolaan dibandingkan investasi yang lain gitu. Informasinya juga transparan, portofolionya transparan.
Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk rangkuman materi barusan, saya bisa simpulkan investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mengharapkan keuntungan, di mana investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini juga karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu akan tercapainya maslahat multiplier effect, diantaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.